Asam urat sendiri sebenarnya adalah produk metabolisme protein yang disebut juga proteinnya itu purin namanya. Nah, kalau penyakit yang berhubungan dengan asam urat itu dibagi dua. Ada yang disebut penyakit asam urat tinggi, di mana hanya ada peningkatan kadar asam urat dalam darah, tapi tidak ada gejala sama sekali. Atau disebut juga dengan serangan asam urat atau GOUT. Nah, kalau serangan asam urat adalah asam urat ini masuk ke dalam sendi dan menimbulkan serangan dalam bentuk pembengkakan sendi. Penyebab asam urat sebenarnya asam urat ini secara normal akan dimetabolisme di ginjal. Jadi ketika kita makan makanan yang tinggi protein yang jenisnya purin terutama, purin ini akan dimetabolisme menjadi asam urat. Monosodium urat bahasa Inggrisnya. Asam urat ini akan dibuang melalui ginjal melalui urin. Nah, jadi hal apa saja yang menyebabkan asam urat seseorang tinggi? Tentu saja ada beberapa faktor. Di antaranya yang paling pertama adalah asupan asam uratnya yang memang terlalu banyak, makanan-makanan yang mengandung asam urat yang mungkin nanti akan saya bahas. Nah, yang kedua adalah memang ada gangguan fungsi ginjal, di mana fungsi ginjal terganggu sehingga asam urat yang diproduksi di badan tidak bisa dikeluarkan. Nah, baru yang terakhir adalah faktor-faktor genetik, di mana memang secara genetiknya pasien ini memiliki keturunan asam urat tinggi di keluarganya, jadi memang kemampuan metabolisme asam uratnya, metabolisme purin di badannya memang tidak sebaik manusia lain pada umumnya. Banyak yang bilang ya, katanya asam urat itu kalau tinggi saya lehernya kenceng dok, kalau tinggi badan saya pegel-pegel dok. Sebenarnya itu tidak seperti itu. Asam urat tinggi di dalam darah hampir tidak memberikan gejala kecuali terjadi serangan asam urat. Dan kalau serangan asam urat gejalanya selalu khas. Sendi yang terkena itu akan bengkak, merah, nyeri sekali, susah digerakkan, dan biasanya si penderita itu ya memang nggak bisa menggerakkan, keluhannya sakit sekali gitu. Jadi kalau di luar itu asam urat tidak akan memberikan gejala. Kenapa gejala-gejala serangan asam urat sering diidentikan dengan keluhan-keluhan ini, perut leher kencang? Karena memang makanan yang tinggi asam urat biasa juga tinggi kolesterol. Jadi mungkin si pasien ini kolesterolnya juga tinggi, atau ada tekanan darah tinggi juga, kegemukan, atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan mungkin dia kurang olahraga, jadi gejala-gejala yang pegel-pegel, leher nggak enak, kepala sakit, itu semuanya seolah-olah salah si asam urat ini. Padahal asam urat sendiri tidak memberikan gejala sampai terjadi serangan asam urat. Penyebab yang kita sebut, nah ini yang disebut dengan serangan asam urat adalah deposit dari kristal-kristal asam urat di dalam darah. Dia akan masuk ke dalam sendi, dan di dalam sendi dia akan menimbulkan reaksi radang. Karena kristal asam urat ini kalau kita secara mikroskopis bentuknya seperti jarum, benar-benar seperti jarum. Jadi bayangkan ketika jarum ini masuk ke dalam sendi dan sendi ini kita pakai untuk digerakkan, dia akan membuat iritasi di mana-mana dan akan menjadi bengkak sendi yang hebat. Nah, itulah definisi asam urat yang sebenarnya, serangan asam urat. Pada prinsipnya serangan asam urat itu ya tentu saja biasa terjadi pada pasien yang asam uratnya tinggi umumnya. Nah, namun bisa juga pada pasien yang asam uratnya sudah terkontrol, namun memang dia sudah sempat ada riwayat asam urat tinggi dan dia melakukan aktivitas-aktivitas yang merangsang si asam urat di dalam sendi ini. Jadi seseorang yang asam uratnya yang asam uratnya tinggi, dia pasti ada kandungan asam urat di darah dan di dalam sendi. Di dalam sendi, kristalnya ini kita bilang dorman, dia tenang, dia tidak oleh daya tahan tubuh kita dia distabilkan sehingga dia tidak menimbulkan reaksi apapun. Tapi katakanlah si pasien ini melakukan aktivitas fisik yang berlebihan, misalnya hiking, banyak jalan, atau high sport impact, main futsal, bulu tangkis. Nah, di dalam sendi ini kan jadi ada stres ya, ada impact yang besar. Nah, si kristal ini akan menimbulkan reaksi yang tadinya dia stabil, dia akan menjadi tidak stabil dan akan menimbulkan serangan asam urat. Itu yang kemungkinan pertama. Jadi memang karena ada aktivitas fisik dari seseorang yang punya asam urat tinggi, makanya dia serangan. Yang kedua tentu saja, apabila orang yang sudah asam urat tinggi ini memiliki asupan asam urat yang banyak, mungkin dia makan seafood, mungkin dia makan makanan yang melinjo, tinggi-tinggi asam urat itu, nah itu menimbulkan peningkatan asam urat di dalam darah. Kan asam uratnya akan diserap dari usus di dalam darah. Nah, ketika badan tidak bisa membuang asam urat yang berlebih dalam darah, ya dia akan simpan ke dalam sendi. Asupan asam urat baru ke dalam sendi ini yang menimbulkan reaksi peradangan di dalam sendi si pasien.
Enggak, seseorang yang asam urat tinggi ini beda dengan diabetes asam urat tinggi kecuali yang disebabkan karena genetik ya, itu sebenarnya sangat-sangat bisa disembuhkan. Diabetes kan identiknya memang apa namanya, jarang bisa disembuhkan ya, meskipun memang dengan diet ketat apabila diabetesnya tidak terlalu berat bisa sampai sembuh. Asam urat ini kalau yang disebabkan karena asupan sangat-sangat bisa diperbaiki. Apabila si pasien memperbaiki asupannya dan mungkin menggunakan obat-obatan asam urat apabila dibutuhkan sesuai petunjuk dokter, dia bisa tidak ada serangan asam urat lagi sama sekali. Kalau untuk faktor genetik yang pasien asam urat genetik itu banyak. Saya waktu itu pernah ketemu pasien saya, laki-laki usia muda, pola makannya baik, asam uratnya 20. Dan ternyata memang di riwayat keluarga sebelumnya memang asam uratnya selalu tinggi. Nah, kalau yang sudah seperti ini, karena secara genetik dia sudah memiliki gangguan untuk metabolisme asam uratnya, ya dia harus mendapatkan obat-obatan terus seumur hidupnya untuk mengendalikan asam uratnya. Asam urat yang normal itu sebenarnya antara laki-laki dengan wanita ada sedikit perbedaan. Namun kalau saya biasa pukul rata saja, normalnya idealnya adalah di bawah 7, baik laki-laki ataupun wanita. Nah, ada batas-batas tertentu yang saya bilang ya, kadar asam urat di atas 7 dalam darah tanpa gejala sama sekali, itu namanya adalah kadar asam urat tinggi atau hiperurisemia kita bilang. Kondisi ini tidak semuanya membutuhkan pengobatan, biasa hanya dengan perbaikan pola makan dan gaya hidup saja si pasien ini bisa membaik sendiri. Nah, tapi memang ada limit-limit tertentu di mana dengan kadar ini si pasien ini harus dapat obat meskipun tidak ada gejala. Nah, limit itu pada wanita adalah 11, pada laki-laki adalah 13. Persamaan asam urat dan rematik adalah sama-sama menyerang sendi. Dan persamaannya sampai situ saja. Rematik sendiri adalah sebenarnya banyak sekali ya penyebabnya, tapi kita di sini yang saya asumsikan adalah radang sendi karena usia ya. Jadi pada sendi-sendi rematik ini biasa selalu terkena bisa sendi-sendi kecil atau sendi lutut. Asam urat sangat jarang menyerang sendi-sendi tangan dan lutut. Asam urat biasanya menyerang sendi kaki bagian bawah. Selalu yang paling sering terkena itu sendi jempol 1, sendi jempol kanan kiri itu paling sering. Kemudian mata kaki, pergelangan kaki. Kenapa begitu? Karena asam urat ini si kristalnya mengikuti arah gravitasi saja. Jadi karena sebagian besar kita menghabiskan waktu kita dengan duduk dan berdiri, memang yang paling sering serangannya di bawah. Saya pernah dapat kasus di mana pasien ini mengalami serangan asam urat di tangan atau di dada. Tapi kasus-kasus ini berarti terjadinya pada saat si pasien sedang tidur. Dan itu kasusnya jarang sekali. Dia yang intinya konsepnya adalah kristal asam urat ini mengikuti arah gravitasi dan hampir tidak pernah menyerang kedua kaki. Bedakan dengan artritis itu sering ya misalnya pada nenek-nenek usia 70 tahun, sering sekali kedua sendi lututnya, sendi punggungnya sakit, nah dibilang nggak asam urat, nah itu nggak cocok ya gitu. Dan serangan artritis ini atau rematik ini prosesnya kronis, lama. Jadi ketika ditanya pasien biasanya sakitnya udah berapa lama? Udah 1 bulan dok, sakit-sakit terus. Asam urat nggak seperti itu. Asam urat itu tuh tidak ada gejala sama sekali, tiba-tiba suatu hari sakit sekali, bengkak sekali, pasiennya nggak bisa jalan, biasa minta dirawat ya kalau yang bengkak banget ya. Nah itu asam urat seperti itu. Dan ketika serangannya sudah selesai, pasiennya bisa lari lagi. Nggak ada masalah. Tentu saja karena asam urat ini sangat erat hubungannya dengan fungsi ginjal, lebih banyak terkena pada yang usia tua. Karena makin tua itu makin jelek fungsi ginjalnya. Itu sesuatu sudah kodratnya, memang sudah semua manusia yang semakin usia tua fungsi ginjalnya pasti semakin turun perlahan-lahan, baik dia dengan pola hidup seperti apapun. Nah yang kedua tentu saja pada pasien-pasien yang obes atau kegemukan. Karena tentu saja selain pasti intake-nya banyak, makannya banyak sehari-harinya, pasien ini biasa nggak bergerak, jarang gerak, dan berat badannya berat sekali, jadi beban di kakinya itu besar. Jadi dengan sekian langkah saja kristal asam uratnya ini bisa terangsang menimbulkan serangan asam urat. Yang paling sering karena makanan. Memang ada penyakit-penyakit lain yang menyembuhkan gangguan asam urat, ini sangat spesifik sekali ya. Tapi yang Sobat Life One perlu ketahui mungkin hanya gangguan ginjal untuk saat ini. Memang ada penyakit-penyakit lain seperti penyakit leukemia. Penyakit leukemia itu asam uratnya tinggi.
Tapi untuk dijelaskan saya di sini mungkin sangat-sangat agak terlalu detail ya. Dan penyakit-penyakit kanker-kanker tertentu, penggunaan obat-obatan hormonal atau obat-obatan tertentu itu memang bisa meningkatkan kadar asam urat secara tidak langsung. Tapi karena itu sangat spesifik sekali, mungkin diskusi sama dokter aja kalau misalnya lebih tahu. Cara untuk mencegah sehari-hari yang paling pertama adalah semuanya masalah makanan. Apabila kita secara genetik tidak memiliki gangguan metabolisme asam urat, yang mesti paling pertama kita jaga adalah makan. Makanan yang yang menyebabkan asam urat tinggi itu, kalau saya hafalannya itu 3 makanan, 2 minuman. Untuk makanan yang pertama adalah daging yang bukan daging, kita bilang jeroan. Jadi daging tapi bukan daging otot, usus, hati, ampela, otak, babat. Nah ini semua bagian-bagian badan daging ini itu dalam jumlah yang sedikit saja kandungan asam uratnya tinggi sekali. Nah yang kedua adalah biji-bijian. Biji-bijian itu ya diantaranya melinjo, ya emping, ya makanan-makanan yang mengandung biji-bijian itu asam uratnya tinggi. Yang ketiga adalah kacang-kacangan, kacang mete, kacang apapun itu asam uratnya sangat tinggi sekali, ya. Nah, kemudian untuk minuman yang paling mesti dijaga adalah pertama minuman beralkohol dan minuman manis. Minuman manis yang tinggi fruktosa. Karena fruktosa ini meskipun dia bukan protein, tapi ternyata di metabolisme menjadi purin. Jadi minuman-minuman seperti, saya nggak boleh sebut merek, minuman seperti soft drink, minuman-minuman manis di luar sana, kita bisa lihat ya kandungan utamanya adalah fruktosa, itu menyebabkan serangan asam urat. Yang terakhir yang mungkin sobat pada nggak tahu adalah kopi. Iya, kopi ini dalam jangka panjang memang katanya bisa menurunkan asam urat, tapi apabila saat pertama kali minum dia bisa menyebabkan serangan asam urat. Ya, kira-kira sekian sesi Tanya Dokter kali ini. Saya Dr. Richard Swandi, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Omni Hospital Pekayon. We care with passion.